Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lurah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentunya kami dari Universitas Nuku, khususnya untuk tim pengabdi proposal. Jadi di tahun ini kami ingin bekerja sama dengan Mitra Sogrohogam. Tentunya di tahun yang kemarin juga kami ingin melanjutkan di tahun ini. Siap. Nah, jadi Mitra Sogrohogam ini di bawah pemerintahan Kelurahan Gurupati. Nah, jadi Pak Lurah, maksud kedatangan kami ke sini terkait dengan kami ingin menanyakan terkait dengan analisis situasi dan permasalahan terkait dengan Mitra Sogrohogam. Kemudian apa-apa saja kemajuan yang sudah dilakukan oleh Mitra Sogrohogam terkait dengan pengangkutan sampah nih, Pak. Mungkin yang pertama pula yang ingin kami tanyakan terkait dengan perkembangan dari Mitra Sogrohogam terkait dengan pengangkutan sampah ini sudah sejauh mana? Ya, terima kasih Pak Indra dari yang ditugaskan oleh Universitas Universitas Nuku untuk kegiatan dimaksud sudah dijelaskan tadi. Jadi yang pertama itu saya atas nama pemerintah kelurahan mengucapkan terima kasih atas program yang digagas oleh pihak kampus yang ditugaskan oleh Pak Indra untuk melaksanakan program ini di kelurahan kami. Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan kerjasama ini dia berlanjut terus, sehingga orang punya kampung ini dia bersih dengan salah satu indikator dari pihak perhatian dari pihak kampus terhadap kelurahan kami. Selanjutnya saya menyampaikan bahwa Mitra Sogrohogam yang dibawa koordinir Kelurahan Gurupati itu yang tadinya yang tahun lalu itu kita bekerja sama, yang tahun lalu itu kita punya armadanya baru 1 unit, yang tadinya 2 unit tapi yang satunya rusak. Alhamdulillah, dan kita jalan yang tahun lalu itu dengan 1 unit, tapi alhamdulillah itu bisa terlewati. Dan seiring berjalannya waktu beberapa bulan yang lalu kami diberikan tambah 1 unit armada yang baru sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu. Berarti total ada 2 yang beroperasi. Sehingga yang tahun lalu yang agak tersendat-sendat pelayanan, di tahun ini itu alhamdulillah sudah sudah agak lancar. Yang walaupun masih ada 1-2 warga yang belum terlalu sadar akan kebersihan sampah ini, sehingga dorang masih buang sampah sendiri maupun buang sampah bukan pada tempatnya. Jadi nanti kami akan sosialisasi lagi melalui forum-forum Jumat untuk supaya masyarakat itu dorang sadar akan buang sampah tidak bisa sembarangan. Selanjutnya, untuk kelancaran personil yang ada di tahun ini jadi 1 armada itu ada 2 personil. Jadi 2 armada 4 personil. Tapi dorang ada punya cadangan-cadangan lagi. Jadi yang DP yang onder istilahnya connect itu dia capek, ada DP pengganti. Jadi dorang lancar. Jadi mungkin untuk sementara itu mungkin akan dilanjutkan lagi, mungkin ada pertanyaannya. Iya, baik Pak Lurah, mungkin terkait dengan armada pengangkutan ini yang tadi disebutkan sama Pak Lurah itu memang tahun kemarin hanya terdapat 1 dan 4 bulan yang kemarin juga sempat ada dikasih tambahan 1 ya. Berarti selama pengangkutan dengan 2 armada ini tidak ada masalah ya Pak Lurah terkait dengan pengangkutannya ya Pak Lurah, untuk sampah sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatan kedua, bahwa dalam operasi sesuai dengan pemantauan kami di lapangan bahwa operasi menyangkut dengan pelayanan sampah, terutama sampah rumah tangga. Jadi 1 armada yang yang dia punya jokinya itu Ridwan Usman itu dia melayani di RW 1 dan RW 2. Itu Ridwan Usman yang Kaisar yang 1. Terus yang satunya lagi yang
KSM baru itu dia punya jokinya atau pembawanya itu Akbar Faru. Ya. Nah, itu dia melayani RK3 dan RK4. Ya. Jadi tidak ada apa namanya keluhan warga yang kemarin-kemarin itu bilang kapan petugas datang, kapan. Alhamdulillah di tahun ini dia sudah berjalan, belum sempurna tapi dia sudah 80% punya tingkat pelayanan terhadap sampah yang terutamanya sampah rumah tangga itu. Alhamdulillah dia sudah bisa teratasi. Ya, baik Pak Lurah, mungkin terkait dengan pemantauan dari tim kami di lapangan ini, memang ada beberapa titik yang memang masyarakat jadikan itu sebagai tempat pembuangan sampah. Ya, misalnya di dekat dengan pantai atau dengan. Nah, di tahun ini yang menjadi tujuannya kami itu Pak Lurah, jadi rencananya kami akan bekerja sama dengan Mitra Program dan pemerintah Kelurahan Gorobati, tentunya akan membuat sosialisasi dan juga tujuan dari pengabdian ini yaitu ingin merencanakan titik tempat sampah sementara. Jadi tempat sampah sementara itu dalam artian mungkin masyarakat dalam kategori yang ingin membuang sampah dalam konteks yang tidak terlalu banyak, mungkin bisa ditampung di situ, dan pihak dari Mitra Program bisa langsung mengambil. Jadi dengan hal itu meminimalisir masyarakat langsung membuang sampah ke laut gitu Pak. Jadi terima kasih untuk kesempatan sekian kalinya. Jadi kami kalau begitu kami mengusulkan agar yang tadinya orang melihat bahwa ada sampai detik ini misalnya masyarakat yang buang ke laut itu, jadi nanti dari pihak kampus menjadi menjembatani untuk orang kasih tahu di warga untuk kalau jangan buang ke laut lagi lah, titip di sini. Iya, titip. Rencananya itu berarti orang per lingkungan. Iya, per lingkungan. Misalnya dari RW 1 itu sepakatnya titik di mana. Begitu juga RW 2 titik di mana, pun 3 dan 4, dan plus perumahan 50. Iya, 50. Jadi per lingkungan saja. Tekniknya nanti atur. Iya, tekniknya nanti diatur supaya nanti ketika penjadwalan pengangkutan masyarakat sudah titip begitu. Nah, titip tinggal Kaisar datang ambil. Kaisar datang ambil. Ya, ambil. Jadi masyarakat langsung bayar di situ. Iya. Nanti mungkin dibuat tempat. Terus kemudian Pak Lurah yang kami pantau juga ini terkait dengan kebiasaan masyarakat yang ketika masih hujan dan mereka menganggap bahwa aliran got itu drainase atau selokan itu dimanfaatkan untuk membuang sampah karena masyarakat beranggapan bahwa nanti sampah itu nanti kan larinya langsung ke laut. Nah itu kiranya mungkin ada tanggapan apa dari pihak kelurahan terkait dengan hal itu. Ya, terima kasih. Jadi ini informasi yang sangat bagus untuk kami. Jadi dalam waktu dekat ini kami akan melakukan sosialisasi penyampaian kepada warga-warga, baik itu di forum Jumat maupun kami akan mengumumkan lewat ini corong-corong masjid di lingkungan masing-masing, supaya meminimalisir, mengantisipasi terjadinya kalau ketika hujan yang seperti yang Pak Indra sampaikan tadi bahwa selokan atau got itu dijadikan alternatif untuk membuang sampah biar dibawa ke laut. Padahal kan laut itu kan bukan tempat untuk membuang sampah. Ya, baik Pak Lurah, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan untuk Pak Lurah. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mansur atas waktunya untuk kami, khususnya di tim pengabdi Universitas Nuku, terkait dengan kedatangan kami ke sini, yaitu ingin menanyakan terkait dengan analisis situasi dan permasalahan dari Bank Sampah Soromtoa Mitra Sogrohogam. Ya, jadi mungkin pertanyaannya, Paman, jadi untuk
permasalahan yang sekarang yang terjadi, khususnya untuk penanganan sampah di Mitra Sogorohogam itu kira-kira seperti apa? Ya. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin sampah itu belum tertata, banyak yang buang ke pantai, tapi sekarang sudah tertata. Setelah ada penambahan armada, juga sudah diberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ada kesadaran belum cukup sesuai dengan harapan, tetapi sudah berkembang cukup bagus. Satu, dan setelah juga buang sampah di laut, sampah itu sediakan kontainer dan so ikuti. Cuma ada beberapa hal yang harus perlu sadari juga sebenarnya. Harus setiap saat orang harus kasih pemahaman ke orang karena masalah sampah ini. Kalau terlalu orang buang sembarangan sebenarnya. Iya, baik. Mungkin terkait dengan armada tadi di tahun ini ada penambahan. Jadi apakah dengan penambahan itu sudah bisa terlaksana semua, Paman, terkait dengan pengangkutan sampah yang ada? Tahun ini orang setelah orang minta ke DLH, dinas terkait, orang kasih penahan armada 1, karena sebelumnya itu armada ada 2, tapi karena penggunaannya tidak maksimal, tidak sesuai kebutuhan, tidak terkontrol, sehingga ada penambahan 1 armada yang cukup membantu masyarakat untuk mengumpulkan sampah sementara yang orang-orang kasih ke kontainer. Cukup membantu sekarang. Rencana setelah konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup, kalau ini orang berkembang bagus, artinya pelaksanaan sesuai dengan aturan yang ada, orang akan tambah satu armada lagi. Mudah-mudahan kalau harapan kalau tambah 1 armada lagi cukup bagus. Ya, baik, Paman, terkait dengan sampah sendiri, ada beberapa identifikasi kami melihat sebagian besar masih terdapat sampah yang dibuang yang berada di pinggiran pantai. Nah, ini apakah dari Mitra Sogorohogam sendiri melaksanakan sosialisasi mungkin ke masyarakat bahwa sekarang ini sudah ada pengangkut sampah, jadi jangan sampai membuang lagi sampah ke laut atau ke pinggiran pantai? Ada sistem berkala orang sekali dengan kelurahan. Jadi orang kalau sering pengumuman di masjid, di pengumuman masjid tiap hari Jumat itu, orang selalu keseingat betapa pentingnya sampah ini. Orang harus buang pada tempatnya. Jadi setiap saat pun juga rapat dengan orang dengan tim Sogorohogam ini, jangan cepat puas, harus sabar menghadapi masyarakat. Jadi ada sampah yang agak sedikit kemajuan lah. Di samping sosialisasi dari orang dari rumah ke rumah, ada juga lewat Jumatan, pun juga kasih sosialisasi lewat Palura maupun lewat orang. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya, Paman, atas beberapa penyampaian penting terkait dengan analisis situasi permasalahan terkait dengan sampah, khususnya untuk penanganan di Mitra Sogorohogam. Kami dari tim pengabdi mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga, harapan kami, terima kasih juga kepada tim yang telah memberi kerjasama dengan orang. Jangan hanya sebatas ini saja, ke depan tolong lebih bagus lagi kerjasama supaya bisa tangani di sampah yang baik. Mungkin itu saja.